Bapak yang saya hormati, para pejabat pengelola kendaraan, satuan kerja, lingkup mitra kerja lingkup KPPN Pak yang saya hormati. Baik, untuk kesekian kalinya kami terus mengadakan video conference sesuai dengan adanya physical distancing, sehingga ini salah satu cara bagaimana kami bisa berinteraksi, berkomunikasi, berkoordinasi, juga bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih telah memenuhi undangan kami walaupun secara virtual melalui mekanisme Zoom untuk bisa bergabung di acara Fintech kali ini. Ini menindaklanjuti surat kami yang kemarin nomor 208, kemudian juga dilanjutkan dengan surat 209 terkait undangan Bikon. Baik Bapak sekalian, bahwa di tengah situasi pandemi COVID ini ada banyak hal yang terus kita antisipasi secara dinamis, sehingga pelayanan di KPPN juga termasuk yang mengalami itu. Yang sebelumnya kita, salah satunya adalah sebelumnya kita menyampaikan SPM melalui email dan seterusnya, tanpa tatap muka dan dengan SE 31 yang menggantikan SE 35 akan segera diberlakukan, yaitu satu implementasi aplikasi ISPM. Kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, tetapi penyampaiannya sekarang lebih tersistem. Jadi tidak melalui email, tetapi disampaikan melalui sistem yang sudah kami siapkan. Dan sebenarnya sistem ini bukan sistem yang baru di internal perbendaharaan, karena sudah diterapkan di KPPN yang ada di Jakarta. Dan dengan situasi pandemi COVID ini, implementasi ini diperluas untuk seluruh KPPN. Jadi nanti Bapak Ibu tetap akan mengupload dokumen-dokumen SPM beserta ADK-nya, tetapi upload-nya adalah ke aplikasi ISPM dengan user yang terintegrasi, sehingga diharapkan nanti monitoring dan sebagainya, kemudian pengarsipan ADK dan sebagainya itu lebih tertata dan lebih tersistem, tidak terjejer di email, mungkin di-download, karena juga di internal kami itu kadang mungkin ada yang lebih dari satu orang, itu kami harus mengumpulkan beberapa file-file yang harus kami dokumentasikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak sekalian, ini perkembangan tetap akan terus berlangsung dan sangat-sangat dinamis. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu tetap bisa bekerja sama dengan kami untuk mengantisipasi segala perubahan-perubahan. Dan salah satunya adalah bagian dari tindak lanjut Kepres 54 tentang perubahan postur dan rincian APBN. Ini juga akan berdampak, nanti kemungkinan ada revisi dalam waktu dekat, itu revisi anggaran. Nah ini juga akan berdampak untuk yang berikutnya, sehingga dalam waktu dekat ini sampai dengan ada revisi, sampai dengan sebelum adanya revisi, maka nanti pencairan-pencairan juga akan difokuskan pada hal-hal yang sangat prioritas, terutama terkait dengan penanggulangan COVID, kemudian stunting, kematian ibu bayi, dan sebagainya terkait dengan utamanya bidang-bidang kesehatan, juga termasuk operasional kantor, dalam arti dalamnya adalah belanja pegawai ini yang dalam waktu dekat itu juga kemungkinan akan diterapkan. Karena tindak lanjut dari Kepres 54 juga sudah diterbitkan surat 302, itu surat dari Menteri Keuangan yang disampaikan kepada seluruh pimpinan Kementerian Negara lembaga. Baik Bapak sekalian, kembali ke topik Fintech kali ini, yaitu implementasi ISPM sebagai sarana atau mekanisme untuk penyampaian dokumen, ADK dan sebagainya untuk proses pencairan dana. Nanti akan disampaikan oleh Mas Edi secara detail bagaimana mekanismenya. Paling tidak nanti yang perlu kita siapkan adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah di tahap awal kita pasti akan menyiapkan user, dan mudah-mudahan ini semua user berdasarkan data kit yang sudah ada di aplikasi konversi kami, di aplikasi data kit yang sudah kami miliki itu sudah dikonversi menjadi user nanti ISPM. Itu salah satu yang sudah dilakukan di awal. Berikutnya nanti Bapak Ibu mengupload seperti biasa, hanya saja mengupload secara sistem. Kemudian juga nanti penyelesaian di kami
kami. Kalau ada penolakan dan sebagainya juga nanti Bapak Ibu bisa memonitor perkembangan status proses itu nanti juga ada di aplikasi SPM, terutama untuk bagian dari bagian awal sampai untuk mengikuti ini. Dan karena ini adalah aplikasi SPM ini langsung diproduction, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang didemokan oleh Mas Edi. Jadi tidak bisa ikut latihan karena juga ada nanti ADK, tetapi Mas Edi akan memberikan gambaran praktek sejelas-jelasnya sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti. Dan rencananya untuk seluruh Satker Mitra KBPN Pakpak ini akan dilakukan mulai tanggal 20 hari Senin. Jadi hari Senin layanan melalui email itu sudah kita tutup dan semua nanti pindah penyampaian ADK SPM dan berikut berkasnya yang sudah di-scan PDF dan sebagainya itu melalui aplikasi SPM. Kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar dari kami, tetap semangat dan jaga kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun dengan kondisi terbatas tapi tetap secara normal. Baik, untuk itu BIMTEK kali ini saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. BIMTEK implementasi aplikasi SPM kita buka. Demikian Bapak sekalian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga ini tetap terjaga di waktu-waktu yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala KPPN Pakpak atas arahan dan pembukaan yang dilakukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana cara penggunaan aplikasi SPM. Ya, baiklah Bapak Ibu, ini saya share screen lagi ya. Oke. Sudah muncul PowerPoint-nya Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat PowerPoint-nya. Oke, sekedar informasi, materi, PowerPoint, tutorial, apalagi namanya juknis, petunjuk teknis, terus kemudian aplikasi pendukung dan lain-lain itu sudah kami upload di Bitly, ya, di Drive itu ada di folder SPM. Bapak Ibu bisa download, bisa buka-buka di situ, ya, bisa dicek di situ. Sebentar ya. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Nah, untuk sesi kali ini informasi yang akan kita sampaikan adalah penjelasan tentang deskripsi dari aplikasi SPM WebHub, kemudian penggunaan aplikasinya, fitur-fitur apa saja yang ada, dan kemudian aplikasi-aplikasi yang terlibat di SPM, kemudian alur kerja dari aplikasi SPM. Nah, pertama, oke, nah sekarang, maaf, saya ulangi. Terlalu jauh.
sebentar Bapak Ibu. Teknis. Ya. Oke, pertama apa itu aplikasi SPM? Aplikasi SPM itu adalah aplikasi yang berbasis web, kemudian digunakan untuk sarana penyampaian ADK SPM ke KPPN. Jadi aplikasi SPM adalah aplikasi yang dipakai untuk kirim SPM ke KPPN. Jadi sudah tidak pakai email lagi, ya sudah menggantikan email. Dokumen yang dikirim itu adalah dokumen elektronik ya yang sudah di-scan, PDF, kemudian ADK. Nah, baru kemudian dokumen elektroniknya dikirim dan diterima secara online melalui aplikasi SPM. Nah, penggunanya itu ada KPPN, ada Satker. Kalau di KPPN ada administrator sama petugas FO. Petugas FO itu yang memeriksa SPM Bapak Ibu, ya, yang konversi. Terus kemudian tugasnya mengunduh, monitoring dan verifikasi. Terus kemudian pengguna dari Satker itu ada 2, ada PPSPM sama petugas upload. Ya, petugas upload itu PPSPM itu siapa ya? PPSPM. Ya, petugas upload itu siapa? Yaitu petugas upload itu adalah orang yang terdaftar di KPPN dan punya KIPS ya. Petugas pengantar SPM yang sudah terdaftar di KPPN dan punya KIPS. Nah, itu petugas pengantarnya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kalau mengantar di 2 Satker, berarti Bapak Ibu akunnya nanti ada 2. Ya. Karena setiap Satker ya 1 petugasnya. Seperti itu. Kalau ada 2 Satker tapi petugasnya cuma 2, berarti nanti akunnya 4. Begitu ya. Nanti kita jelaskan di belakang lebih jelas. Tugasnya adalah pengantar SPM itu tugasnya upload ADK sama lampirannya, terus kemudian monitoring status. Nah, terus kemudian ada user PPSPM, yaitu yang tugasnya adalah untuk tanda tangan SPM, inject PIN, dan monitoring status di aplikasi. Jadi di aplikasi dia bisa monitoring status. Nah, fitur-fiturnya apa saja? Untuk penggunaan pertama, ada registrasi user, terus kemudian manajemen user, kemudian fitur unduh dan upload lampiran SPM dan ADK SPM. Nah, kita aplikasinya ambil di mana? Aplikasinya itu bisa dibuka di browser di mana saja, di HP bisa, di laptop bisa, di tablet bisa. Di mana saja, di iPad bisa ya. Yang punya iPad, iPhone bisa semua. Nah, di espm.kemenkeu.go.id. Terus kemudian usernya ambil di mana? Usernya itu adalah silahkan dengan mengirimkan permintaan user dengan membuat tiket ke HICSO. Nanti isi tiketnya ada pembukaan dulu Bapak-Bapak, terus kemudian permintaan user password aplikasi SPM Satker apa. Nah, nanti permintaan usernya per Satker ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa minta 2 kali. Kan user Omspan kan 1 Satker 1. Begitu. Ya, user Omspan itu kan 1 Satker, 1 user. Jadi user saya Bapak Ibu misalnya terdaftar atas nama Edi untuk Satker KPPN Fakfak. Nah, begitu. Bisa juga bikin Edi untuk Satker Kanwil Perben bisa. Ya, tapi nama yang sama untuk 2 Satker bisa. Itu di KPPN Fakfak ya. Jadi yang belum pernah bikin tiket di KPPN Fakfak, silahkan dibuka lagi panduan yang pernah saya kirim di WhatsApp. Saya ada kirim di WhatsApp bulan Januari panduan penggunaan aplikasi Omspan ya. Panduan penggunaan aplikasi Omspan. Silahkan dibuka lagi. Ada sudah lama sekali kayaknya itu waktu pertama kali awal tahun. Ya, di situ ada. Nah, kalau misalnya kelupaan ya mohon dibantu Bapak Ibu yang sudah mendownloadnya dikirim kembali.
Kemudian username dan passwordnya itu adalah username dan password otomatis. Nah, jadi pas pertama kali sudah dapat user, nanti Bapak Ibu harus login pertama kali, langsung ubah password. Password saja, user nggak bisa dirubah. Langsung ubah password, nah, baru kemudian login kembali dengan password baru bisa. Sebentar kita demo. Oke, terus aplikasi pendukungnya adalah aplikasi SAS 2.0.4. Ya, jadi yang belum update dulu, silakan diupdate. Jangan lupa untuk backupnya disimpan, sudah update, ya langsung bisa pakai itu. Nah, terus aplikasi SAS 204 ya. Ya, aplikasinya ini sudah kita taruh juga di Bitly. Sudah ada semua lengkap di situ. Selain aplikasi SAS, aplikasi terbaru adalah GPP, ya GPP 30 Maret. GPP update per 30 Maret. Ya, itu juga silakan di-download di Bitly, di Drive. Nah, alur kerjanya bagaimana Bapak Ibu? Pertama registrasi user, ya yang bertugas sebagai petugas Satker dan menjabat pengantar SPM. Terus kemudian petugas upload, petugas pengantar SPM ini melakukan aktivasi user dengan mengubah password tadi, habis ubah password, login lagi dengan password baru kemudian user SPM WFH dipergunakan untuk mengirimkan dan monitoring ADK dan lampirannya ke aplikasi SPM. Nah, setelah dikirim nanti bisa dimonitoring dengan user yang sama. Nah, kemudian user PPSPM fungsinya cuma untuk monitoring, ya, tidak upload. Yang upload itu adalah user yang punya KIPS. Kalau Bapak Ibu punya KIPS, silakan upload. Ya. Bapak Ibu punya KIPS, silakan upload. Tapi kalau user PPSPM cuma untuk monitoring saja, untuk buka-buka, untuk cek-cek, oh ini statusnya sampai di mana. Nah, kemudian sama juga PPSPM itu aktivasi dulu, ubah password, baru nanti bisa login kembali dengan monitoring. Nah, cara pengirimannya adalah ADK dan PDF-nya harus diinjek dulu, ya, diinjek. Jangan sampai kirim ADK tidak diinjek. Terus kemudian petugas upload memantau posisi, bisa dilihat statusnya, nanti dia muncul ada status, ada checklist, ya ini sudah statusnya sampai di mana. Nah, kalau ditolak nanti ada tulisannya status ditolak, nanti di sebelah kanan ada keterangannya, keterangan karena supplier salah apa dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, terus kemudian FO konversi dia download dulu, baru diperiksa, diverifikasi, divalidasi, baru pun dilakukan konversi. Nah, setelah dilakukan konversi, kalau sebelum konversi kalau ada tolakan langsung ditolak, ya. Kemudian kalau setelah konversi pun langsung divalidasi di span, ada tolakan, nanti statusnya diupdate lagi, diupdate terus. Nah, kemudian ada yang penting. Setelah jadi SP2D, nah ada tombol checklist di situ penerimaan hard copy. Nah, jadi kalau hard copy tidak dikirimkan, statusnya dia akan tetap muncul SPM-nya. Ya, akan muncul di situ. Ini SPM masih ada. Jadi belum diterima hard copy-nya. Nah, nanti kalau hard copy sudah diterima, nah, baru nanti bisa dilakukan checklist. Nah, jadi kalau belum ada hard copy ya, belum ada hard copy, nanti dia masih menggantung di status barnya Satker masing-masing. Tapi kalau dia belum belum dikirimkan hard copy, kalau sudah dikirim hard copy nanti statusnya hilang. Nah, nanti yang menghilangkan itu FO konversi, dia kasih checklist saja, nanti sudah selesai muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tata caranya, alurnya ya, ini alur kerjanya, bisa dilihat.
Operator bikin SPM di sini. Operator bikin SPM, baru bikin lampiran, baru kemudian ADK-nya dan SPM-nya disampaikan ke PPSPM, PPSPM inject PIN, terus tanda tangan. Nah, setelah tanda tangan di-scan, baru kemudian mengirimkan ADK dan PDF SPM terinjek PIN PPSPM di SPM. Baru dikirimkan ADK-nya, dikirimkan juga SPM-nya yang sudah di PDF. Nanti Evo konversi download, baru kemudian divalidasi, dikonversi, nah, baru kemudian bisa dimonitoring oleh petugas upload di sebelah sini. Baru kemudian dilakukan proses dispan dan seterusnya sampai terbit SP2D. Nah, kalau hard copy sudah diterima, nanti akan dilakukan konfirmasi hard copy dengan Evo konversi melakukan checklist. Seperti itu. Baru kemudian monitoring statusnya, nanti statusnya hard copy sudah diterima. Ya, begini alurnya. Nanti kita ini sebentar. Oke, jadi untuk aplikasi SPM ini yang digunakan adalah yang dipakai adalah hanya untuk mengirimkan email. Hanya untuk mengirimkan SPM saja. Ya. Jadi selain SPM masih pakai email. Pertama itu apa? Kontrak masih di email, terus supplier, perubahan, ya, penggantian, pengaktifan kembali supplier, kirim email, terus kemudian permohonan UPKKP, RPD, terus kemudian SPM koreksi, ya, SPM koreksi masih pakai email, ya. Terus kemudian surat konfirmasi transaksi penerimaan negara, terus kemudian scan retur ya, surat-surat retur itu masih pakai email juga. Terus kemudian koreksi MPN, koreksi transaksi penerimaan negara di email. Terus kemudian perubahan dokumen, spesimen, pendaftaran KIPS dan perubahan PIN PPSPM masih pakai email juga. LPJ juga dikirim email. Sakti Web, formulirnya, pemutakhiran, pendaftarannya, dan lain sebagainya masih pakai email. SKPP juga pakai email, dan lain-lain. Pokoknya aplikasi SPM hanya untuk kirim SPM saja. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Kirim pakai SPM. Jadi yang lain masih pakai email. Jadi kalau hari Senin ada yang kirim SPM pakai email, tidak diterima, jadi tidak diperiksa. Nah, terus kemudian jadwal upload SPM sama 7.30 sampai 12.00. Jadi kalau email kan 12.01 masih ditoleransi. Tapi kalau SPM, nah itu 12.00 tank udah nggak bisa. Ya, 12.01 tank sudah nggak bisa upload, udah terkunci. Jadi otomatis sistem, ya Bapak Ibu ya. Kalau email kan bisa, Mas ini saya ada email, tapi 12.01 masih bisa. Tapi kalau aplikasi SPM sudah tidak bisa, kan dia otomatis sistem. 12.01 tank sudah nggak bisa diupload lagi. Terus kemudian bukanya juga 7.30 ya. 7.30 nanti buka ini buka upload. Ya, kalau belum 7.30 belum bisa buka upload. Begitu. Oke, sekian Bapak Ibu, terima kasih untuk presentasinya. Setelah ini kita demo. Ya. Kita demonstrasi. Tunggu, mana ini?
Saya share lagi screen-nya. Oke, mana? Sabar sebentar. Oke, sudah kelihatan? Ya, ini tampilan dari apa namanya? Aplikasi SPM. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala kenapa loading mutar-mutar, nanti bisa untuk clear cache ya. Clear cache, clear cookies, clear data, nanti bisa buka. Ini saya pakai Mozilla ya. Bisa pakai Chrome juga, tapi sekarang saya pakai Mozilla. Bisa klik saja di pojok kanan atas, nanti muncul banyak ini, nanti klik pengaturan, nanti muncul ini, nanti search saja di search bar-nya data. Ya, sudah search data, nanti di bawah muncul ini, cookie dan data situs. Nah, ini. Nah, nanti klik hapus data, ini cookie data situs berapa, nanti klik hapus. Hapus sekarang, yes. Oke. Nah, terus habis itu bisa di log ulang, dibuka lagi. Ya, ini pengaturannya di close saja. Ya, ini bisa buka klik espm.kemenkeu.go.id. Nah, misalnya Bapak Ibu ya, sudah dapat user. Nah, nanti usernya susah. Ya, akan tampil seperti ini. Ini saya ada user Satker lain ya. Ini Satker lain. Ini usernya seperti ini, susah ya. Nanti ada passwordnya, kita masukkan password default. Password default. Ya, ini nanti pas masuk, ini untuk pertama kali login ya Bapak Ibu ya. Pertama kali masuk. Nah, pertama kali masuk, ini jangan simpan. Oke, kenapa? Oh, salah, sorry. Berarti saya salah. Ya, ini password default. Nah, ini pertama kali login. Ya, pertama kali login. Nah, langsung login berhasil. Nah, nanti akan muncul ini tulisan di atasnya. User Anda belum aktif. Silahkan ubah dahulu password default-nya. Oke ya. Klik oke. Ini kita belum bisa apa-apain ini. Menu di sebelah kiri ini belum muncul. Harusnya muncul. Karena dia belum aktif. Nah, terus kita klik yang pojok kanan atas, terus klik profile. Ya, Bapak Ibu ya, klik profile. Nah, nanti muncul di sini. Nah, ini. Ini user Satker yang saya pakai ya, Bapak Ibu ya. Satker ini sudah tidak aktif di KPPN, ini Satker tahun 2019. Ya, ini silakan diisi semua. Namanya sudah benar, NIP-nya sudah benar, nomor HP-nya sudah benar. Tidak usah dirubah-rubah ya. Ini tidak usah dirubah-rubah. Kalau ada NIP salah, nomor HP salah, nama salah, silahkan ditanyakan di HCSO ya, atau di Japri di grup, atau ditanya saya juga boleh. Terus NIK-nya dimasukkan NIK-nya ya sesuai yang KTP asli. Ini saya coba aja ya tes. Ini usernya hanya untuk coba-coba ya, untuk contoh saja. Nah, kita masukkan @gmail.com. Nah, password lama ini password yang tadi dipakai login. Ya. Nah, baru kemudian bikin password baru, terserah. Yang paling gampang, minimal 8. Ya. Minimal 8, minimal 9, berapa, yang penting minimal yang penting agak banyak lebih bagus. Ya. Ini saya kasih, ya, saya ada 9 digit. Ya.
Ya 9 digit saja minimalnya ya. Minimal 9 digit. Ya terserah, mau apa saja boleh. Ini saya kasih password baru 9 digit. Ya minimal 9 digit. 10 boleh, banyak boleh. Terus kita klik simpan. Kita klik simpan user di sini ya. Nah, kalau muncul objek-objek, muncul seperti ini, biarkan saja. Klik terus sampai bisa. Nah, itu kan data berhasil disimpan. Langsung keluar dia. Ya kan langsung keluar. Silahkan login lagi dengan password baru. Ya, username sama, passwordnya password baru yang tadi sudah dibuat. Oke. Kita masuk lagi dengan password baru. Oke, sip, jangan simpan. Nah, sudah muncul kan? Nah, ini nih. Sudah muncul tampilannya, sudah bagus. Aktifasi dulu. Nah, ini menu-menunya saya kasih lihat ya. Pertama, saya jelaskan dulu menunya. Menu pertama ini beranda. Ya, menu pertama beranda. Nah, ini kalau klik menu beranda ya kembali ke sini. Ini menu beranda ya. Ada SPM upload, ini SPM proses, SPM ditolak, SPM selesai. Nah, SPM upload ini yang baru diupload, yang proses ini yang sudah dikonversi, ini yang ditolak kalau dia ditolak, ya. SPM selesai ini yang hard copy-nya sudah selesai, sudah disampaikan hard copy-nya. Oke, ini statistik SPM-nya, jadi bisa melihat berapa SPM per bulan, status SPM-nya ini ya. Nah, terus kemudian ini menu referensi. Nah, ini menu referensi ya. Sama kayak referensi di SAS, Kanwil, kode KPPN, kode Satker, unit, sama departemen. Ini ada modul. Ya, ini tidak usah manualnya, modulnya. Terus kemudian garansi bank, surat dispensasi, ini masih belum dipakai. Nah, monitoring. Nah, ini yang dipakai itu ada 3 ini ya. Menu upload, menu proses, menu monitoring. Nah, pertama kita di menu upload. Ya, klik SPM. Nah, cara uploadnya begitu ya. Klik menu upload, klik SPM. Nah, nanti muncul ini. Nanti muncul. Nah, ini. Ada 3 nanti. Ada 3 harus diupload. Pertama, upload ADK SPM. Ini ADK-nya ya. ADK Bapak Ibu. ADK. Ya. Jangan sampai ADK-nya belum diinjek, jangan sampai ADK-nya salah ADK. Ini soft copy SPM, ya, soft copy SPM itu PDF, ya, PDF soft copy-nya yang sudah di zip ya, beda sama RAR ya, RAR sama zip beda, ya. Jadi beda, kalau Bapak Ibu upload RAR, dia tidak mau masuk. Nah, kalau upload yang zip, nanti dia masuk. Beda. Aplikasinya juga beda, ya. Aplikasi zip-nya sudah saya taruh di Bitly, di Drive, sudah ada, silakan di-download. Bisa. Nah, terus ini upload rekap SPM. Ininya .csv. Ya, ini diperhatikan Bapak Ibu ya. Ini ada yang bisa diterima ADK apa aja. Ini yang ekstensinya SPM, ini yang ekstensinya zip, ini ekstensinya CSV. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu upload dan dia tidak mau, nah periksa dulu ininya ekstensinya. Ini sudah SPM belum? Ini sudah zip belum? Ini sudah CSV belum? Ya. Nah, seperti itu. Nah, upload rekap SPM ini ambil dari mana? .csv. Nah, ini di SAS terbaru 20.0.4 itu sudah otomatis. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah bikin SPM ya, bikin SPM, nanti bikin ADK SPM di PPSPM, bikin nanti ekspornya itu, nanti kan misalnya ekspor bikin ADK kirim SPM ke KPPN. Ya, kirim SPM ke KPPN. Nanti kan masuk di folder. Nah, di folder
ekstrak itu di folder outputnya itu di folder output, di folder pas dia keluarannya, terserah Bapak Ibu mau taruh di mana, itu sudah ada ADK SPM dan file CSV ini untuk 2004. Kalau sudah 20 pas bikin ADK tapi tidak keluar file CSV ini, berarti belum 2004. Begitu. Ya. Nah, jadi CSV ini ambil di mana? Ambil di dekatnya SPM. Jadi dia diekspor bersama dengan SPM. ADK bersama dengan ADK SPM. Nah, nanti di situ ada. Itu kan yang ADK SPM supplier tipe 1 2 3 6. Nah, misalnya klik tipe 1. Nah, klik dibuka foldernya. Nanti ada folder non kontraktual, buka lagi. Nah, nanti ada di situ recap spm.csv. Nah, itu. File itu yang diupload di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus zip ini cara pengirimannya sama, yaitu PDF-nya tetap digabung seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin pas waktu email, PDF-nya tetap digabung SPM-nya, SPM dan lampiran-lampirannya digabung jadi satu PDF. Ya, jadi satu PDF, satu SPM. Dalam folder zip itu bisa banyak SPM, tergantung dengan ADK-nya. Misalnya Bapak Ibu ya, satu ADK SPM, ya kan? Satu ADK itu ADK-nya ya, satu ADK itu isinya 2 SPM. Oke? Nah, berarti satu ADK isi 2 SPM. Berarti file soft copy SPM-nya ada 2 PDF dimasukkan dalam folder baru di zip. Seperti itu ya. Ya, sekali lagi saya ulang. ADK SPM itu isinya berapa? ADK SPM isinya 5. Oke, berarti 5 SPM dalam ADK. Berarti soft copy SPM nanti ada 5 PDF dengan 5 SPM beserta lampirannya. Jadi satu PDF, satu SPM dan lampiran, ya. Termasuk itu SPM-nya yang sudah ditandatangan dan dicap, baru kemudian lampiran, daftar penerima, terus kemudian kalau daftar terima kalau banyak penerimanya, terus kemudian SSP, ya surat pajaknya, terus kemudian lampirannya, kalau kontrak sudah ada kontraknya, di-scan di situ, lengkap kontrak 3 lembar, ada karwas, ada ringkasan, ada rincian, nah, terus kemudian apalagi ada NPP sama ada rekening koran atau fotokopi buku rekeningnya, dan lain-lain yang dibutuhkan, ya. Kalau PPNPN ada DPP PPNPN-nya sudah ada yang sudah ditandatangani, sudah dicap, ya, sudah disahkan. Apalagi uang makan sudah ada lampirannya, uang makan di situ, rekap penerimanya dan lain-lain. Jadi satu PDF sudah lengkap, seperti biasa, seperti kayak kemarin pakai email. Nah, sudah lengkap. Jadi satu PDF, satu SPM. PDF kedua sama, SPM yang lain. Nah, jadi 5 SPM ini digabung dimasukkan di satu folder. Nah, foldernya itu yang di zip. Nanti klik kanan send to, nanti kita coba. Klik kanan send to zip. Nah, seperti itu. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ADK SPM ada berapa SPM-nya? Di rekap spm.csv ada 5, SPM-nya ADK-nya isi SPM-nya ada 5, kemudian soft copy zip-nya satu zip isi 5 SPM sesuai dengan jumlah ADK-nya. Oke ya, sampai sini itu dulu. Paham? Oke. Terus kemudian kita coba, ini apa? Ini SPM ya. Kita coba dulu, kita tes ya. Saya punya, tadi saya sudah download. Oh, ini belum diekstrak.
Nah, ini ada ke SPM. Oke, ini karena tidak sesuai kode satkernya. Ya, ini tidak bisa ya. Kemudian ini masukkan file zip. Nah, file zipnya bagaimana? Nah, ini kita bikin folder dulu. Misalnya SPM. Ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam folder ini. Nah, ini kita klik kanan. Terus ada send to compress zip folder. Nah, berubah nanti jadi SPM. Jadi zip. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya, ini beda nih. Kalau RAR dia cuma WinRAR archive, ini WinRAR zip archive. Nah, kalau kita kasih masuk yang RAR, nah ini. Yang ini tuh tulisannya ini tipenya WinRAR archive. Ini RAR ya, bukan zip. Kalau kita masukkan yang RAR ini, nanti dia tidak mau. Lama-lama. Nah, nanti dia tidak mau. Kita ganti, kalau diupload nanti tidak mau tuh. Tipe file tidak sesuai. Ini sebelah kanan ya, tipe file tidak sesuai. Kita ganti dengan yang zip tadi yang sudah dibuat. Ini zip. Ini ya, zip archive. Tunggu sampai bisa. Nah, kemudian kita kasih CSV. Ini contoh saja ya. Ini contoh, jadi saya buat ini sebagai contoh. Ya, lagi upload. Ya, sudah berhasil. Nah, ADK valid ya. ADK valid. Ini ya. ADK valid, soft copy-nya sudah zip, CSV-nya sudah diupload, klik simpan. Nih, ada catatannya, nama file ADK SPM beserta lampirannya .zip harus sama. Ya. Ya. Jadi file di ADK sama file di soft copy ini harus sama isinya. Jadi SPM-nya apa ADK-nya apa, soft copy-nya apa. Klik simpan. Nah, ini ada tulisan saya bertanggung jawab atas risiko apabila di kemudian hari terdapat tuntutan atas transaksi pengeluaran negara atas beban APBN berasal dari ADK atau soft dokumen yang saya sampaikan di SPM ya. Ini kita okekan saja. Nah, ini apa ya? Gentleman agreement ya, kira-kira seperti itu. Oke. Sudah oke? Oke, soft copy belum di-upload. Soft copy berarti ini WinRAR zip masukkan. Kita upload ulang ya. Diperhatikan ininya statusnya kenapa dia.
Kode Satker tidak sesuai dengan nama dan file zip. Berarti kode Satkernya harus zip-nya harus disamakan dengan kode Satker. Nah, ini kita ubah, kita edit namanya jadi kode Satker ya, 504550. Nah, gitu. Kita ini kita edit sesuai kode Satkernya. Kita open lagi. Kita lihat gimana hasilnya. Kode Satker tidak sesuai dengan nama file. 50. Sebentar ya. Apakah harus disamakan? Kita samakan dulu dengan ini, dengan kode SPM. Nah, kita samakan saja. Kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, upload lampiran berhasil. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi lampirannya itu harus disamakan semuanya. Nah, berarti rekapnya ini kita juga harus samakan. Oke, sebentar kita buka dulu. Save as mana? Nah, kita upload lagi file CSV. Nah, sabar ya Bapak Ibu ya. Ini file zip-nya maksimal 30 MB ya. Tidak boleh terlalu besar. Kalau scan-nya kebesaran, dikompres dulu Bapak Ibu. PDF-nya terlalu besar, dikompres. Di Bitly juga kita sudah sediakan aplikasi buat kompres PDF. Silakan di-download. Tahun dan kode Satker tidak valid. Ya, tadi salah ininya. Sudah sama. Oke, ini karena saya tidak punya file CSV Bapak Ibu ya, jadi kita abaikan saja. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah kode Satker nama file ADK sama dengan nama file zip, ya, juga sama dengan nama file CSV, ya, rekap SPM CSV ini. Nah, baru kemudian bisa di-upload, klik OK. Nah, oke, jadi rekapnya belum di-upload. Nah, ini saya tidak punya file CSV Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau sudah muncul nanti sudah rekap, nanti kita buka, lihat ininya, statusnya di proses ini. Nah ini,
Jadi kalau ini untuk monitoring ya, menu proses SPM koreksi, SPM konversi, maaf. Nah, nanti muncul di sini. Ini muncul di sini yang sudah kita upload tadi. Ya, tanggal upload, satkernya, nama filenya apa, jumlah SPM-nya berapa, dikonversi, statusnya sudah belum, petugasnya siapa. Nah, ini. Seperti itu. Nah, monitoring juga bisa. Ini rekap. Ini rekap ya. Rekap ini jadi misalnya Bapak Ibu sudah kirim 10, satu hari kirim 10. Nah, ini ada 10. Muncul semua di sini. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa di-download Excel-nya. Itu saja. Jadi ini menu upload, ini menu monitoring, nah ini menu monitoring yang rekapan. Yang rekap ya semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di aplikasi ini hanya untuk upload SPM saja, ya, SPM saja. Yang lain-lain tidak. Nah, ini bisa. Nanti kalau PPSPM sama nanti monitoringnya, nanti yang muncul itu ya tidak ada menu uploadnya, yang ada cuma proses sama menu monitoring 2. Nah, itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk mengecek bahwa harus nama ADK SPM itu sama dengan nama ADK soft copy, nama zip-nya ya, nama file zip-nya. Kemudian juga nama CSV-nya itu sudah otomatis, jadi jangan dirubah. Yang jangan dirubah itu adalah nama file SPM sama nama file CSV. Ini otomatis, jangan dirubah. Yang diubah itu adalah nama file zip-nya saja ini. Yang diubah saja di sini. Yang mau diupload tadi diubah sama dengan nama file ADK SPM itu, baru diupload. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ya kira-kira sampai di sini saja. Nah, untuk demonstrasinya. Setelah ini bisa dicoba untuk bikin tiket di OMSPAN, nanti akan dikirimkan jawaban user password dari satker masing-masing. Ya. Jadi kira-kira sampai di sini Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Setelah ini silahkan jika ada yang bertanya silahkan chat dulu. Chat, sudah ada yang bertanya ya. Izin tanya dari Pengadilan Negeri Kaimana, izin tanya untuk permintaan user SPM di HCSO langsung diberikan 2 user PPSPM dan operator atau harus mengajukan sendiri-sendiri? Terima kasih. Ya, jadi kalau satu satker nanti pengajuannya jadi nanti akan diberikan langsung user untuk 3 pengantar SPM dan 1 PPSPM, jadi 4. Ya, jadi kalau yang 3 ya, jadi langsung dikasih semua user pengantar SPM-nya kan yang terdaftar di KPPN ada 3, misalnya yang punya KIPS ada 3. Nanti langsung dikasih 3 user KIPS dan 1 user PPSPM. Udah seperti itu. Oke. Nah, tapi pengajuannya harus satu satker. Satu satker bikin tiket, satu satker bikin tiket. Nah, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebentar. Ya, kita unmute kita ini ya. Kita unmute dulu. Yang mau bertanya, silakan angkat tangannya.
mau bertanya nanti kita kasih kesempatan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Ya, oke. Jadi sebelum masuk pertanyaan, dengan untuk sesi selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Kepala Seksi PDMS untuk menyampaikan arahan juga terkait hal ini. Ya, dengan ini kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Solihin. Waktu dan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat semua. Salam buat Bapak Ibu juga. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang pada kegiatan eminasi pagi ini sampai sekarang sudah mau menjelang siang. Berkenan untuk mengikuti secara khidmat ya. Dan ini memang menjadi materi yang penting terkait dalam proses kelancaran dalam pelaksanaan penyampaian SPM maupun pemrosesan SPM menjadi SP2D di KPPN. Nah, jadi Bapak Ibu mohon tadi yang disampaikan oleh Mas Edi nanti dipitulani surat yang sudah disampaikan semalam juga dipedomani terkait nanti bahan-bahan yang sudah disampaikan Mas Edi nanti akan di-share di Bitly di layanan KPPN 067 ya. Kemudian tentunya di sini kita harapkan partisipasi Bapak Ibu, jadi seluruh Indonesia juga menjalankan untuk SPM ini ya, dan tentunya kita mengambil langkah untuk cepat dulu karena apa ya, di sini nanti kita akan memitigasi risiko kalau memang terjadi sesuatu hal yang karena belum familiar dengan aplikasinya atau bagaimana nanti bisa ditanyakan. Nah, dan juga kami juga mengupayakan agar risiko-risiko yang terjadi ini terutama bahwa petugas satker yang nantinya mendapatkan kuasa dari KPA terkait dalam proses untuk penyampaian SPM secara elektronik ini benar-benar orang yang memang mendapat mandat ya untuk menghindari jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Kemudian untuk terkait masalah hal-hal lain dijelaskan tadi juga sama Mas Edi bahwa proses ini hanya nanti dengan aplikasi SPM ini hanya dikhususkan dalam penyampaian SPM, kemudian SP2HL atau SP4HL bagi yang mengesahkan hibah ya, ini menggunakan aplikasi SPM tentunya nanti dengan aplikasi SAS yang tahun 2020 versi 04 ya. Jadi silakan nanti di-backup dulu baru nanti diupdate dan nanti ada beberapa file yang akan timbul di situ. Salah satunya adalah DSP ya. Itu file yang memang extension-nya memang dipersiapkan salah satunya untuk SPM ini. Ya. Dan saya harap mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikan kembali karena ini juga akan melibatkan selain PPSPM adalah petugas KIP. Jadi ya mungkin bagi yang petugas KIP pengantar SPM ya yang memiliki KIPS ini
yang juga notabene-nya juga PPSPM atau memang yang sehari-hari berhubungan dengan KPPN mungkin tidak masalah ya. Jadi diupayakan agar diseleksi mungkin petugas mana yang akan nanti diberikan mandat terkait hal tersebut. Nah, kemudian juga kami menghimbau dalam proses hal-hal yang lain, mari kita menggunakan email seperti yang dijelaskan Mas Edi di slide terakhir itu, bahwa terkait kontrak supplier, kemudian untuk koreksi SPM dan persetujuan PUP ataupun yang lain-lain masih disampaikan lewat email. Ya, jadi Bapak Ibu masih diperkenankan dengan email khusus untuk hal-hal yang tersebut. Namun untuk SPM mulai hari Senin kita dicobakan itu semuanya sudah menggunakan aplikasi ini. Jadi diharapkan mulai hari ini sudah mulai mengirim tiket ke HICSO untuk meminta user password-nya, sambil kami konfirmasi kembali. Kira-kira memang petugasnya tersebut benar-benar dari Satker atau tidak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi memang kita atur secara tersendiri ya, sehingga nanti akan timbul kenyamanan antara kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal lain yang mungkin kami sampaikan kembali adalah menambahkan untuk Bapak Ibu terkait dalam proses tindak lanjut dari SE 31 ini juga. Jadi kami harap agar proses ini juga disertai dengan tindak lanjut untuk revisi ya, revisi DIPA agar segera dikonfirmasi ke eselon 1 karena arahan revisi ini sangat diperlukan buat Bapak Ibu dalam menata nanti alokasi ke depan untuk pencairannya. Jadi apakah revisinya ini dari setiap KL ini dari bawah ke atas atau memang ada alokasi yang sudah diatur dari pusat. Tentunya ada ketentuan-ketentuan yang dulu misalnya diprioritaskan untuk COVID, kemudian ada juga untuk stunting atau perbaikan gizi ya. Nah, kemudian juga untuk terkait belanja-belanja yang notabene berhubungan dengan COVID ini ya, penanggulangan dampak COVID-19. Nah, jadi ada arahan dari pusat bahwa mulai hari ini diharapkan untuk seluruh satker berkoordinasi dengan eselon 1-nya atau instansi vertikalnya terkait untuk segera melakukan revisi DIPA. Ya, jadi hari ini pun sebenarnya sudah mulai berlaku hanya SPM yang diterima itu hanya SPM belanja pegawai, PPNPN, operasional kantor, kemudian hanya yang berhubungan dengan penanggulangan dampak COVID-19, penanggulangan stunting atau gizi buruk, Kementerian Ibu dan Bayi, dan pemberantasan penyakit menular lainnya. Nah, jadi ada yang hal-hal yang mungkin sifat SPM, LS kontraktual atau non kontraktual, misalnya kontraknya sudah masuk atau belum, kemudian ini prioritas atau diselesaikan atau belum, agar berkoordinasi dengan eselon 1-nya masing-masing. Segera mulai hari ini. Karena nanti kita akan ada pembatasan untuk SPM ini kalau ada ketentuan dari arahan pusat seperti itu. Jadi agar sama-sama enak, nyaman ke depan, ya. Jadi Bapak Ibu segera untuk berhubungan dengan bagian perencanaan, ayo sama-sama proaktif, responsif. Kita melakukan revisi DIPA ini sesuai ketentuan di dalam aturan yang mengatur terkait pedoman pengesahan revisi anggaran terkait refocusing dan realokasi kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ya. Nah, jadi mulai tanggal 15 kemarin Ibu Menteri sudah menyampaikan surat terkait langkah-langkah penyelesaian belanja kementerian atau lembaga tahun anggaran 2020 kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, kemudian ada juga Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintahan
kementerian dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Nah, di dalam klausul ini bahwa diharapkan semuanya melakukan penyesuaian belanja masing-masing KL dan imbasnya pasti akan ke Satker Bapak Ibu semua. Dan nanti akan sampai tanggal 22 April ini adalah terkait revisinya. Nah, jadi perlu dikoordinasikan, dicari informasi apakah revisi ini hanya di tingkat Satker saja atau memang masing-masing kementerian atau eselon 1 itu mengatur. Karena nanti kalau memang diatur oleh eselon 1 berarti akan ada revisi terpusat. Mana yang akan dikurangi, mana plafon belanja yang akan ini. Nah, tentu dampaknya juga di Bapak Ibu semua. Jadi alangkah baiknya KPA dan BPK segera mencari tahu ya untuk terkait masalah revisi ini. Karena nanti akan dilihat ya, sumber-sumber penyesuaian pagu belanja KL yang dilakukan terkait revisi ini pada anggaran yang bersumber pada rupiah murni salah satunya. Itu terkait belanja perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, biaya belanja non operasional, belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 atau yang sifatnya dapat ditunda di tahun berikutnya. Kemudian ada juga untuk belanja modal terkait proyek-proyek terkait yang tidak prioritas, yang terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 dan dapat ditunda tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk dikonfirmasikan kembali ya terkait hal ini. Ini sangat urgent sekali ya Bapak Ibu. Tentunya kami akan mulai selektif untuk mulai hari ini terkait belanja yang tadi diperbolehkan saat ini sementara sebelum ada revisi itu adalah terkait belanja pegawai, penghasilan PPNPN, operasional kantor, terkait penanggulangan dampak COVID-19, penanggulangan gizi buruk, kematian ibu dan bayi, pemberantasan penyakit menular lainnya. Saya yakin juga yang pasti ada adalah belanja pegawai, penghasilan PPNPN dan operasional kantor yang rata-rata ada di 994. Ya, kode kegiatan output 994. Jadi mohon segera hari ini selain juga mendaftarkan untuk user password untuk terkait ISPM, silakan untuk berkoordinasi dengan eselon satunya masing-masing terkait revisi DIPA ini. Ya. Kemudian hal-hal lain kami sampaikan bahwa Bapak Ibu terkait untuk sertifikat bendahara mohon nanti bagi yang sudah disampaikan Mas Edi kemarin silakan untuk dapat mengikuti custom untuk pelatihan bendahara pengeluaran. Itu nanti akan sudah disampaikan suratnya juga, silakan nanti dipedomani. Apabila ada hal-hal yang sekiranya paham bisa tanya sesuai dengan media yang kita sediakan yaitu di HCSO ataupun di grup WA. Ya, kemudian untuk hal lain adalah kemarin juga kita sampaikan terkait surat 1 itu terkait pengesahan biaya belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker di masa darurat COVID. Jadi Bapak Ibu silakan diperdomani itu banyak, itu juga nanti akan menjadi salah satu bahan yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilakukan revisi DIPA. Tentunya dilihat klausul-klausul yang sudah diatur di masing-masing kementerian ya. Jadi silakan diselaraskan agar nanti tidak menjadi kata depan. Jadi Bapak Ibu itu saja mungkin tambahan dari saya. Bagi ada yang mau tanya jawab nanti bisa disampaikan kepada moderator atau Mas Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih atas atas informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Solikin. Baiklah Bapak Ibu, ini kita jawab pertanyaan dulu yang di chat ya. Ini Satker 647707. Cara daftar di HCSO gimana? Kalau
OMSPAN HCSO yang ada itu operator yang lama. Terima kasih. Nah, jadi cara daftarnya itu ada di di file tata cara pengajuan pertanyaan HCSO OMSPAN yang pernah saya upload di bulan Januari pernah. Nanti silakan dibuka itu, atau nanti sebentar saya kirim ulang lagi ya di grup ya. Tidak. Di situ ada tata cara daftarnya, cara bikin akun dan lain sebagainya. Ya di situ. Nanti diubah saja di situ. Nanti klik tambah akun, selesai. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus lanjut 630049 upload SPM, ADK rekap SPM. Apakah KIPS perlu dilampirkan seperti sebelumnya melalui email? Sekian, terima kasih ya. KIPS tidak perlu dilampirkan. Kenapa? Karena yang login pakai akun SPM itu sudah akun KIPS. Jadi KIPS-nya sudah sah. Karena KIPS-nya itu karena KIPS-nya itu sudah jadi akun SPM. Jadi tidak perlu upload KIPS. Ya, jadi cukup yang diupload di file soft copy itu adalah SPM saja sama lampiran-lampirannya. Ya, jadi tidak perlu KIPS. Jadi jangan sampai yang mengupload jangan sampai Bapak Ibu ya, ini yang melakukan upload itu bukan orangnya, karena kan KIPS-nya beda, berarti usernya juga beda. Nah, gitu. Diusahakan yang punya KIPS kan berarti yang sering antar SPM, berarti juga yang sering lakukan upload SPM nanti di aplikasi SPM. Ya, jadi KIPS, jadi kesimpulannya seperti ini. KIPS sama dengan user SPM. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang punya user adalah yang punya KIPS. Nah, itu. Jadi tidak perlu upload KIPS. Oke. Ya, ini 624 sudah tidak perlu, sudah dijawab ya tadi ya. Ya, ini bertanya live. Kalau mau bertanya silakan diangkat tangannya Bapak Ibu, nanti saya unmute. Saya nyalakan audionya. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya di layar. Nanti saya persilahkan. Ada? Ya, pengadilan agama. Silahkan Ibu. Ya Pak, yang tadi Bapak ada bilang tentang untuk memperkecil ini MB-nya itu kan ada yang tidak boleh lebih dari 30. Ya. Mungkin mohon di-share, nanti di-share Pak, di mana kita harus caranya untuk memperkecil itu. Oke, ya siap. Terima kasih Bu. Ini saya ada, ini bisa dilihat ya. Saya sudah upload di layanan online KPPN Fakfak di folder SPM. Untuk aksesnya itu nanti klik bit.ly saja, bit.ly layanan KPPN Fakfak 067. Ini sudah ada, ini SE31, ini sudah ada petunjuk penggunaan SPM, ini juknisnya, langkah-langkahnya. Ini tutorial, seperti yang tadi saya lakukan, tapi ini bentuk video. Ini tutorial aktifasi user dan upload SPM. Ini tutorial untuk monitoring SPM. Yang ini file PowerPoint tadi. Kemudian yang ini PDF kompresor yang saya bilang tadi, ya. Bisa untuk mengompres PDF biar lebih kecil. Ini tinggal dibuka terus di-download, nanti tinggal kasih masuk di-download, install, sudah. Nanti diikuti saja tata caranya, gampang gitu. Tinggal kasih masuk file PDF-nya. Terus diekspor di folder mana, nanti klik kompres, nanti sudah terkompres. Oke, ini WinZip tadi yang tidak punya WinZip. Tapi biasanya WinZip itu kalau kalau Windows itu sudah ada. Ini
laptop saya ini tidak pakai Windows, tidak pakai Windows, WinZip, tapi kalau kita klik kanan terus send tuh nanti sudah muncul ada tuh compress zip folder, sudah otomatis. Jadi untuk Windows komputer yang tidak punya WinZip aja ini. Nanti dicek-cek saja Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini Ibu ya, ini PDF kompresornya ada di sini, langsung di-download. Ya, sudah lengkap. Oke Bu, bagaimana? Oke. Oke. Oke, ada lagi Bu? Bagaimana? Sudah? Oke, terima kasih. Oh, ya silakan. satu lagi Pak, jadi mau masuk di portal digital di Jenper pada username dengan password. Biar mungkin bisa langsung praktek di masing-masing ini ya, masing-masing hacker Pak, biar usernya ya bikin bikin tiket di Omspan. Ya, bikin tiket di HCSO ya, HCSO Omspan, nanti ketik saja permintaan user password SPM Satker, kode Satkernya. Nah, nanti kirim tiket lagi yang kedua untuk Satker kedua. Nah, gitu. Kalau Satkernya 2 atau butuh, nah nanti pertama kirim untuk Satker sekian, coba lagi dikirim, nanti bikin lagi tiket kedua untuk Satker ini. Gitu. Tiap Satker bikinnya. Nanti user yang dikasih itu sudah ada semua yang punya KIPS di Satker tersebut. Saya Satker tersebut punya 3 KIPS. 3 saya langsung dikasih 3 user dan password plus user PPSPM. Ya, plus user PPSPM. Sudah. Nah, itu jadi sudah ada user PPSPM, sudah ada user KIPS, semua yang sudah punya KIPS di Satker tersebut. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana Bu? Oke? Sudah pas Bu? Ya, jadi sekali lagi nanti bikin tiket tiap Satker. Ya, Satker A bikin tiket untuk permintaan kode user password kode Satker ini. Kirim. Baru bikin tiket lagi, tiket yang kedua, permintaan password kode Satker ini, kirim lagi. Sudah itu. Nanti di user passwordnya itu sudah ada user password semua yang punya KIPS dan PPSPM. Nah, begitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Iya, dari BPS, silahkan. Mas ya. Edi mau nanya, itu kan di aplikasi ISPM-nya itu, kalau kita mau upload SPM gaji, nah itu kan ada yang ekstensinya .gpp, itu uploadnya di mana? Nah, kalau untuk SPM gaji, .gpp-nya itu ekstensi GPP-nya itu nanti dimasukkan di dalam WinZip-nya. Ya ini maaf saya lupa tadi. Untuk yang gaji atau PPNPN ekstensi .gpp sama .ppnpn itu dimasukkan di dalam folder WinZip soft copy. Nah, jadi dalam soft copy itu sudah ada sudah ada PDF SPM-nya dan ini itu ekstensi yang lain. Ya file GPP, file PPNPN dan lain-lain. Nah, di situ. Oke ya. Ya, jadi yang untuk ekstensi yang lain jangan lupa dimasukkan di file WinZip tadi, folder WinZip. Ada lagi?
Ada? Silakan angkat tangan, Bapak Ibu. Ya, ada lagi? Tidak ada? Ini tidak ada angkat tangan ini. Ini yang apa? Yang mati videonya, ya. Mau bertanya tidak? Ini ada Kejaksaan Negeri Fakfak, Operator, ada MAN Fakfak, ada MTS, ada BPS Fakfak, ada Pelabuhan Kaimana, ada Poltek Fakfak, ada Bapas Fakfak. Nah ini mau bertanya bagaimana? Sudah oke? Apakah sudah oke? Silakan angkat tangannya Bapak Ibu ya. Ya, ada? Tidak ada ya. Oke. Pelabuhan Kaimana. Ya, tidak bisa aktifkan videonya. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu, ini sebelum penutupan nanti kita dengarkan tambahan lagi sedikit dari Bapak Kepala Seksi PDMS. Dengan ini kami persilakan. Ya, bagaimana? Masih ada? Ya, ini ada pertanyaan. Apakah aplikasi ESPM digunakan hanya selama pandemi COVID atau seterusnya? Terima kasih. Ya, untuk sementara, untuk saat ini, untuk sementara aplikasi ini hanya dipakai selama pandemi COVID aja. Ya. Untuk sementara hanya selama pandemi COVID. Nanti kalau ada arahan lagi, baru nanti akan ada informasi berikutnya. Ya, jadi untuk sementara kita pakai selama pandemi COVID. Nah, ya, jadi layanan online pun masih tetap berjalan sampai ada informasi. Oke, terima kasih, sama-sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ini boleh bertanya silahkan. Aplikasi SPM ini. Atau yang lain, masalah revisi tadi boleh. Masalah bendahara, nah ya Bapak Ibu, ini penting. Bendahara juga ya. Jadi informasi yang saya share tentang bendahara tadi itu ya sebagai tambahan. Informasi yang saya share tentang sertifikasi bendahara itu adalah, jadi kan sejak 2020 kalau mau BNT kan harus diklat
diklat di Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan di Badan BPPK Kementerian Keuangan. Nah, tapi karena karena satu dan lain hal ya, karena lagi ada kondisi darurat dan tidak bisa untuk berangkat kemana-mana, jadi diklatnya via online. Nah, makanya itu informasi yang saya share adalah e-learning ya, e-learning. Jadi itu diklat, Bapak Ibu ya, itu diklat bendahara. Nanti lulus itu lulus sertifikat diklat ya. Nah, lulus dari situ, lulus e-learning itu punya sertifikat diklat bendahara. Terus kemudian nanti setelah lulus e-learning itu nanti baru ujian sertifikasi. Jadi beda ya. Ya, terus yang mau ikut boleh bendahara yang sedang menjabat, tapi tidak punya sertifikat BNT. Yang kedua, bendahara yang calon bendahara ya, calon bendahara yang mau dijadikan bendahara nanti. Nah, boleh, tapi semuanya ini harus PNS Bapak Ibu ya, tidak bisa kalau C. Ya, karena nanti persyaratannya harus PNS. Ya, kan kalau calon kan artinya dia akan diangkat. Kalau masih C kan artinya calonnya masih lama. Begitu. Jadi dianjurkan untuk yang diangkat, yang diusulkan adalah yang mau dicalonkan. Jadi Bapak Ibu di satkernya kalau ada yang mau dicalonkan siapa begitu, silahkan lah disampaikan. Ya, silakan disuruh daftar, ikuti arahannya, ikuti petunjuknya. Itu kan sudah ada lampiran, sudah ada petunjuknya untuk daftar e-learning. Seperti itu. Ya, oke, Bapak Ibu, sebelum penutupan ini karena yang bertanya sudah semakin berkurang. Surat pernyataan calon bendahara. Ya, surat pernyataan calon bendahara. Ya, nanti kita share ya, nanti saya share lagi di Bitly untuk surat pernyataan calon bendaharanya. Ya, ini sebelum penutupan kita dengarkan lagi arahan dari Bapak Seksi PDMS KPPN. Dengan ini kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Edi. Jadi Bapak Ibu terkait nanti kita akan buat surat khusus. Jadi terkait masalah SPM ada instruksi 16 karena satu adalah untuk belanja-belanja yang nanti tertera di dalam DIPA atau di RKA ini sudah termaktub untuk yang terkait penanganan COVID ini. Ya, jadi hari ini kita akan inventaris dulu untuk SPM yang masuk, mana yang bisa untuk dibayarkan, mana yang mungkin ditunda dulu. Jadi sambil menunggu arahan lebih lanjut. Dan tak lupa kami mohon nanti untuk mulai minggu depan agar apabila belum ada revisi DIPA-nya terkait yang disampaikan tadi, mungkin SPM-nya akan kami kembalikan dulu sementara ya. Jadi kembalikan. Jadi upayakan kalau nanti ngupload yang berhubungan nanti yang terkait penanggulangan COVID-19 untuk stunting, kematian ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular ini kayaknya di ranahnya kesehatan ya. Jadi mungkin kalau yang sifatnya ada di satker di lingkup tidak pakai mana ini kan mungkin penanggulangan dampak COVID-19, belanja pegawai, penghasilan PPNPN, dan operasional kantor. Yang tentu di sini nanti kita akan verifikasi. Jadi mohon
disegerakan untuk revisi, diulangi, disegerakan setelah revisi HIPAA. Nanti suratnya akan kami sampaikan setelah nanti Pikon ini ya. Itu. Jadi ini saja yang bagian terakhir. Untuk hal-hal lain nanti bisa dikomunikasikan lewat HIJSO maupun nanti lewat WA. Mungkin sementara itu saja, Mas. Nanti penutupan langsung oleh Pak Lutfi selaku Kepala Kantor KPRN. Terima kasih. Pesan kami, jaga selalu kesehatan Bapak Ibu semua, ikuti protokol pencegahan COVID di lingkungan Bapak Ibu semua, tetap kita jaga social distancing, physical distancing. Semoga untuk pandemi COVID ini juga kita dapat lalui ya segera mungkin ya, harapan kita ya. Terpatuhi, mungkin banyak yang tidak mudik sama-sama ya, tidak mudik dan mungkin sekarang lagi menjalankan work from home. Jadi harapan kami tetap semangat buat Bapak Ibu ya. Semoga ini nanti akan menjadikan pembelajaran kita ke depan untuk harapnya tidak ada wabah-wabah lagi seperti ini ya, dan ke depan nanti akan lebih lancar, tidak mengganggu dari kinerja atau operasional dari Satker lingkup Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Siap, terima kasih atas arahan dari Bapak Kepala Seksi PDMS. Kemudian penutupan kami ya, mohon izin kepada Bapak Kepala KPN Pakfak untuk penutupan dari sesi video conference kita kali ini. Dengan ini kami persilahkan. Baik, Mas Edi, terima kasih. Terima kasih juga pada Bapak Ibu sekalian yang telah dengan sama tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Edi terkait dengan implementasi SPM. Jadi harapan kami nanti bisa dimulai hari Senin. Hari ini mungkin Bapak Ibu bisa survei di aplikasi. Kemudian ada beberapa tambahan dari informasi terkait perkembangan terkini. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Solihin itu adalah situasi di mana revisi itu belum selesai dilakukan sebagai tindak lanjut dari Perpres 54 perubahan postur APBN. Jadi selama masa itu maka hanya beberapa hal kegiatan yang nanti bisa ditagihkan pembayarannya melalui SPM. Nanti setelah revisi sudah selesai, harapannya nanti kembali ke situasi normal, tapi sementara ini dibatasi dan berlaku efektif sebenarnya mulai dengan hari ini. Jadi mohon maaf, ini perkembangan yang begitu dinamis sehingga sangat terkesan mendadak karena memang situasi dan kondisinya yang ada. Baik Bapak sekalian, terima kasih atas perhatian, atensinya dan kerjasamanya telah mengikuti Fintech untuk sekian kali melalui video conference implementasi ISPM. Selamat bertugas, sukses selalu, dan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih, dan saya tutup untuk Fintech kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala KPFAN yang telah menutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri video conference kita kali ini, saya ada informasi tambahan lagi satu, ini penting sekali untuk implementasi SPM. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk sesuai dengan SE 25 yang kemarin ya,
SE25 yang tentang simplifikasi SPMGU. Ya, ini simplifikasi SPMGU. Ya, jadi Bapak Ibu, ini ada SPM. Ya, jadi ini SPMGU ya Bapak Ibu ya. Kalau akunnya banyak, nanti dibuat simpel saja, dijadikan satu DRPP. Ini masuk nggak suara saya? Oh, masuk. Satu DRPP, baru nanti dijadikan SPM. Jadi nanti SPM-nya cuma satu, ya. SPMGU-nya cuma satu. Kenapa? Karena ini SPM-nya ini banyak. Ini ada 9 SPM, tapi ini cuma GU. Ya, ini cuma GU. Jadi ini satker berapa? Oh ini satker. Mohon maaf ya, Ibu dari 40624. Nah ini SPM-nya ditolak dulu karena SPM GU-nya tidak disimplifikasikan. Ya, dibuat ulang lagi saja. SPM GU-nya dibikin satu SPM, ya kan tinggal dibikin semua satu DRPP bisa. Yang penting satu akun, ya yang penting 52 semua gitu. 52 53 itu nanti baru pisah. Ya jadi seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kenapa harus disimpulkan, karena SPM itu punya batas pengiriman SPM per hari. Ya, jadi KPPN Fakfak melakukan setting SPM jumlah SPM. Jadi yang disetting di KPPN itu ada 2. Yang pertama, jumlah SPM, ya berapa satu hari yang kita terima. Dan yang kedua adalah jadwal pengiriman SPM. Jadi misalnya jumlah SPM-nya kita tetapkan di KPPN Fakfak, ini yang menetapkan jumlah SPM yang diterima KPPN Fakfak ini Kanwil Bapak Ibu ya. Jadi bukan KPPN yang menetapkan sendiri, tapi yang tentukan adalah Kanwil. Nah, nanti sesuai arahan Kanwil, KPPN Fakfak menetapkan misalnya 60 SPM per hari. Nah, jadi kalau satu hari sudah ada, misalnya buka upload 7.30, nah nanti sudah ada 10 satker yang upload, pas jam 9 SPM yang diupload sudah 60. Ya, sudah 60. Nah, berarti jam 10 itu sudah tidak bisa kirim SPM lagi. Kenapa? Karena batas uploadnya cuma segitu. Cuma 60 SPM sehari. Jadi, kenapa kita simplifikasi biar SPM GU yang disampaikan ini tuh hemat gitu. Jadi bisa menyediakan space untuk satker lain atau bisa menyediakan space untuk satkernya sendiri kalau ada SPM lain selain GU. Gitu. Mungkin ada LS, ada gaji, ada PPNPN dan lain-lain. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Untuk Ibu ini 440.624, jadi SPM-nya dibikin ulang dulu. Dan semua silakan dibikin ulang, diperbaiki, baru diupload lagi. Ya, mumpung 11.50. Ya, masih 10 menit lagi, bisa bikin SPM, langsung upload lagi di email. Ini kita masih terima email ya untuk hari ini ya. Hari Senin baru aplikasi SPM. Oke, Bapak Ibu paham ya? Jadi selain batas pengiriman jam, ada juga batas jumlah SPM. Nah, jumlah SPM batasnya melihatnya di mana nanti akan otomatis. Nanti yang terbaca adalah jumlah SPM dalam ADK. Kalau ADK-nya isinya 5 SPM, nanti akan terbaca satu kali upload 5. Ya, contoh kasus seperti ini. Misalnya batas SPM KPPN Fakfak 60 SPM. Nah, sampai jam 10 pagi sudah ada yang mengupload 58 SPM, ya. Sudah ada upload 58 SPM. Nah, terus ada satker lagi datang mau mengupload ADK, satu ADK, tapi isi ADK-nya 5 SPM. Nah, kan kalau 58 tambah 5 kan 63. Jadi lebih. Jadi ya mau mengupload 1 ADK ini kan slotnya tinggal 2. ADK ini isinya 5. Diupload 5 ini 1 ADK ini isi 5 SPM, diupload itu tertolak. Nanti tulisannya batas jumlah SPM per hari ini telah mencukupi. Nah, jadi tertolak. Nah, kalau ADK ini isinya 2 SPM, nanti pas diupload masuk karena pas 2, sisa slotnya ada 2. Ada 2 ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi
tolong yang seperti apa, yang arahan-arahan kita tentang simplifikasi SPM ini diperhatikan. Ya, jadi yang sering seperti ini, ya kita sudah tahu Bapak dari Polres ya, Polres Kementerian dan Polres Fakfak, silakan dibikin satu SPM. Kenapa? Kalau bikinnya banyak SPM GU-nya, nah itu kita bisa tolak saja karena space-nya itu sudah kasihan, yang lain sudah tidak bisa upload. Begitu. Jadi kalau tidak bisa upload hari itu, gimana dong? Ya upload besok Pak, tidak bisa lagi. Ini sistem soalnya. Ya ini sudah aplikasi SPM yang nge-cut, ya sudah lakukan cut di situ. Oke Bapak Ibu ya, itu. Jadi tolong untuk hari ini saya tolak dulu. Nah untuk aplikasi SPM besok, jadi tidak ada tolak-tolakan lagi. Nah, maksudnya jadi gimana ya? Misalnya pas hari Senin sudah upload nih, jadi ada satker yang upload 10 SPM seperti ini, satu ADK 10 SPM, ya satu ADK 10 SPM dan isinya itu GU semua. Nah atau 2 ADK 55 itu isinya GU semua, sama lagi akunnya 52. Ya cuman beda ini apa output apa dan lain sebagainya. Nah itu isinya itu. Nah, itu sudah terlanjur terupload misalnya 10. Nah terus Satker Polres Fakfak upload 20 SPM. Polres Kaimana 25. Jadi sudah ada 55. Nah, sisa slot 5 SPM untuk Satker yang lain. Nah, Satker lain kan banyak. Nah, sisa 5 ini terus siapa? Ya siapa cepat dia dapat. Nah, terus 25 ini gimana dong? Sudah masuk di SPM, sudah masuk batas. Iya, sudah masuk. Sudah masuk, sudah ada 25 GU. Itu kita tolak. Kita tolak 25 SPM-nya, tapi batas hari itu tidak bisa berubah. Pas cuma 5 saja. Begitu ya. Hari itu 60 batasnya. 25 SPM, ya 25 SPM sudah masuk. 25 SPM sudah masuk. Sisanya 35. Nah, 35 ini jadi rebutan satker lain. Nah, 25 ini pas masuk kita tolak. Kenapa? Karena tidak simplifikasi. Kita kembalikan. Nanti langsung tulis tolak. Nah, nanti silakan upload ulang untuk 1 SPM, banyak isiannya. Seperti itu. Nah, terus 25 ini sisanya tidak bisa kembali. Slot 25 ini sudah hangus, sudah dipakai karena sudah upload lagi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan lagi untuk yang seperti ini ya. SPM GU-nya 1 saja. 1 SPM. DRPP bisa ambil semua kwitansi bisa. 1 DRPP itu 10 20 kwitansi bisa. Tinggal diklik-klik saja kan. Nah, baru 1 DRPP jadi 1 SPM, selesai. Dikirim ke KPPN. Ya Bapak Ibu ya, simple. Jadi supaya Bapak Ibu di kantor juga hemat-hemat kertas, hemat-hemat tinta print, go green kita. Ya, jadi tidak terlalu banyak. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk ini 624 kita tolak dulu. Siap. Oke. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudah ya? Mohon izin kepada Bapak Kasih PDMS, ada tambahan lagi sebelum ditutup? Ya. Bapak Kepala Seksi PDMS, Bapak Muhammad Solikin, apakah ada tambahan lagi? Ya, lanjut. Lanjut. Ya, oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir di ini kita di sesi video conference kita. Terima kasih atas ya beda pada output bisa kan satu ini DRPP bisa dikasih jatah buat satker SPM per hari enggak bisa Pak, itu jatah buat satker per hari itu tidak bisa disetting di aplikasinya apa yang masuk diterima ya seperti itu. Diupload dicoba pakai SAS 20.0.4. Nanti itu bisa. Beda kode output bisa. Line output bisa itu.
Ya, oke, mungkin kira-kira seperti itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Kita sudah menyampaikan banyak hal. Nanti ketika ada tolakan ya mohon dimaklumi untuk karena kita sudah menyampaikan hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.